warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Bunda Rizky apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bunda. Ini Bunda, kedatangan saya hari ini saya ingin berwawancara dengan Bunda tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Bunda. Adapun pertanyaan yang saya tanyakan tentang dilema etika dan rujukan nilai Bunda. Yang pertanyaan pertama, selama Bunda jadi kepala sekolah, pernah tidak Bunda mendapatkan kasus yang sama-sama benar atau disebut dengan dilema etika atau rujukan moralnya pun? Kira-kira nih Bun, kasus seperti apa yang pernah Bunda hadapi? Banyak kasus ini, cuman ini lebih ke sering terjadi. Nah, kasus ini sering terjadi di mana kita sudah punya peraturan di sekolah, datang tiket itu 7.15 dan guru wajib datang yang tidak tiket itu jam 7.50. Nah, ada sebagian guru yang datangnya tuh lewat dari 7.50. Nah, 7.50, di atas 7.50 itu kita sudah membuat kesepakatan bahwa yang hadir telat kita potong di insentifnya. Nah, kasusnya adalah ada salah satu guru yang tiket, kemudian jadwal yang membuat terlambat itu adalah mengisi absen adalah guru tiket. Nah, ada salah satu guru yang hadirnya itu di atas 7.53. Nah, itu sudah termasuk ke dalam terlambat, kategori terlambat. Nah, kemudian guru yang tidak tiket karena sudah dibuat terlambat, lapor ke saya menyampaikan bahwa dia ditulis oleh guru tiket hari itu telat. Nah, kemudian guru tiket juga menyampaikan bahwa mereka yang bersangkutan memang hari itu telat karena di lembaga kita kalau jam telat itu kehadiran itu langsung lihat jam. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, keduanya itu saya jumpain, kita duduk bareng-bareng, kita tanya apa permasalahannya. Nah, ternyata permasalahannya benar. Yang satu mengaku tidak terlambat dan yang satu mengaku bahwa sudah terlambat. Itu jadi kita membenarkan maksudnya apa, peraturan itu bahwa jam 7.50 itu sudah garis terakhir. Nah, jadi kasusnya guru yang satu datangnya terlambat dan yang satu menulisnya memang terlambat. Jadi kita membenarkan bahwa di atas 7.50 itu sudah terlambat. Pertanyaan kedua Bunda, ketika Bunda mengambil keputusan di sekolah untuk kasus di mana ada dua kepentingan nih Bun, yang benar-benar dan mengandung nilai kebajikan, pernah nggak Bunda mendapatkan seperti itu? Iya. Nah, benarnya begini, yang telat sudah mengaku bahwa dia itu terlambat. Nah, walau di terlambatnya itu dia memberi penjelasan dan dia sudah punya barang bukti berupa di hari beliau terlambat itu di perjalanan ada terjadi sesuatu dengan kendaraannya, ban kendaraannya pecah dan dia sudah foto kirim ke grup bahwa dia itu terlambat. Nah, itu kasusnya. Nah, kemudian kita di sekolah tetap di prosedur kita tetap membuat terlambat di absen. Nah, itu kita tetap buat terlambat di absen walaupun dia sudah mengaku jujur dan memberikan barang bukti. Nah, kebajikan yang mungkin ya itu menurut saya, tapi saya nggak tahu menurut yang lain bagaimana. Kebajikan yang saya lakukan adalah saya tetap memberi tanda di absen itu bahwa hari itu dia terlambat karena jujur. Nah, ketika pemberian insentif saya tidak memotong insentifnya untuk hari yang dimana beliau terlambat dengan kasus ban kendaraannya pecah. Pasti Bunda yang saya tangkap di sini, Bunda pernah menghadapi permasalahan yang benar-benar yang termasuk nilai kebajikan ya Bun, di mana ada rekan guru yang terlambat dan dia mengakui bahwa kesalahannya itu karena banyak itu bocor dan Bunda memakluminya ya Bunda. Nah, jadi Bunda Rizky itu bukan di ban bocor aja. Kadang-kadang ada guru yang harus mengantarkan orang tuanya ke rumah sakit dulu. Nah, jadi agak terlambat dia mendaftarkan saja. Nah, mendaftarkan orang tuanya, tinggalin orang tuanya di sana dan kembali ke sekolah. Nah, mungkin
tidak terkejar waktu lagi oleh jam yang peraturan yang sudah ditentukan. Nah itu kita tetap di absen, kita tetap membuat terlambat, tapi kita mau memberi tanda. Nah, kenapa di absen kita buat terlambat? Itu supaya guru yang lain tidak beranggapan bahwa terlambat itu boleh. Nah, biar guru-guru yang lain nggak ikut-ikutan. Jadi, oh berarti besok saya boleh terlambat. Nah, tidak seperti itu. Nanti ketika pembagian insentif kita sampaikan, Bunda kemarin nggak datang, Bunda kemarin terlambat. Ini saya tidak potong. Saya tetap kasih tahu ke yang bersangkutan, biar yang bersangkutan itu tidak kecewa karena kejadiannya benar-benar urgent dan benar-benar sesuai dengan keadaannya. Sangat luar biasa Bunda, pengalaman Bunda dan pengambilan keputusan yang menurut saya itu ya tepat Bunda, karena Bunda melihat keadaan dari rekan kerja dan melihat juga kebutuhan yang dihadapinya, Bunda. Kemudian Bunda tadi saya ada mendengar Bunda menyampaikan tentang permasalahan tentang piket ya Bu. Tadi ada yang menulis piket itu jam 7.50, tetapi ketika itu ada yang terlambat gitu Bunda. Kira-kira nih Bun, ada tidak langkah yang Bunda lakukan untuk mengurangi kesalahpahaman antara dua guru tadi Bunda? Langkah-langkah yang saya ambil ada beberapa. Yang pertama itu saya memanggil kedua belah pihak untuk duduk bareng, menyelesaikan atau menyampaikan apa masalah sebenarnya yang terjadi. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu setelah mereka duduk bareng, mereka menjelaskan dan saya akan memutuskan. Nah memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Bukan berarti menjas ya, bukan berarti menganggap sekolah ini salah, bukan. Tapi lebih keperaturan, lebih menekankan keperaturan. Apa yang sudah kita perbuat, peraturan apa yang sudah kita tentukan itu yang kita laksanakan. Nah, berarti yang saya tangkap tadi Bunda itu yang pertama itu memanggil keduanya ya Bunda. Di mana Bunda itu melihat dan memastikan apa benar apa yang disampaikan biar tidak ada salah paham keduanya, betul ya Bunda. Kemudian keputusan yang kedua itu Bunda melihat dari peraturan yang jauh hari sudah dibuat dan disetujui oleh semua guru. Ya. Baik Bunda. Kemudian Bunda kira-kira ada tidak tantangan dalam mengambil keputusan gitu Bunda? Sebenarnya tantangannya sih tidak ada, itu sebenarnya. Cuman saya lebih ke menjaga perasaan aja. Nah, ketika misalnya keputusan itu saya perbuat, saya menjaga perasaannya. Bagaimana kalau saya bilang ini A dan ini B? Nah, saya lebih menjaga keperasaan. Walaupun demikian, saya tetap dengan keputusan, tetap dengan peraturan yang sudah dibuat dan sudah disetujui bersama. Bunda, ketika Bunda melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian tadi, kira-kira ada tidak jadwal atau Bunda langsung ingin menyelesaikan di waktu itu tanpa menunggu besok? Iya, benar. Saya tipe orangnya memang tidak suka menunda-nunda pekerjaan, apalagi ini adalah salah satu masalah. Kalau masalah ini ditunda-tunda akan berakibat buruk untuk yang lainnya, karena nanti mereka akan punya klub tersendiri, ini dengan ini dengan ini. Nah, jadi akhirnya ada klub atau kelompok-kelompok yang akhirnya tidak saling bersilaturahmi, tidak saling bercakap. Nah, jadi kalau ada masalah seperti itu, saya akan menyelesaikan di hari yang sama dan kalau bisa di waktu yang bersamaan juga, jangan menunggu ke besok lagi. Nanti yang saya tangkap di sini Bunda itu ketika ada permasalahan gitu di rekan-rekan guru, Bunda sebisa mungkin untuk menyelesaikan itu tanpa menunggu besok ya Bunda, karena permasalahan itu segera selesai, segera yang lain pun segera membaik gitu Bunda ya. Ini Bunda, ada tidak seseorang yang bisa membantu Bunda ketika mengambil keputusan tentang dilema etika itu Bunda? Yang kira-kira menjadi patokan Bunda itu ketika melihat seseorang itu, oh ibaratnya idola gitu untuk bisa Bunda mengambil keputusan. Baik, jadi
kalau dibilang idola sih bukan ya, tapi saya lebih ke punya teman, punya partner yang saya merasa kalau saya sampaikan begini, apakah itu menurut partner saya ini keputusan saya itu sudah benar atau belum. Nah, ataukah terlalu memasalahkan masalah atau hanya berdiam diri ketika ada masalah. Nah, saya punya teman dan saya tanya bagaimana tindakan yang saya lakukan, saya tetap sharing. Berarti Bunda ada seorang teman yang bisa diajak sharing gitu untuk bertukar pendapat gitu ya Bunda. Kira-kira nih Bunda, pembelajaran apa yang dapat Bunda ambil dari pengalaman Bunda tentang mengambil keputusan dalam etika? Pembelajaran yang saya ambil itu sebenarnya sih peraturan tetap peraturan. Sebenarnya kesalahan itu tetap kesalahan. Ada hal-hal yang harus mungkin kita langgar, misalnya peraturan itu kita langgar, tapi kita harus punya kebijakan, punya kebajikan. Nah, kejujuran ataupun hal-hal yang memang kejadiannya itu benar dan itu harus kita kita ada di diri kita. Nah, karena kalau menurut peraturan aja itu kan kita seperti militer lah. Nah, kalau sudah lewat ini nggak boleh lagi, kalau salah berpakaian disuruh pulang misalnya, tidak seperti itu. Jadi kita tetap punya kebijakan dan punya kebajikan yang kita tanamkan kepada guru. Mereka harus punya alasan dengan pelanggaran yang mereka langgar, peraturan yang mereka langgar, mereka harus punya alasan dan harus punya argumen mengapa mereka melakukannya. Terima kasih Bunda, saya tangkap di sini dari pengambilan keputusan Bunda banyak sekali pengalaman, banyak sekali pengetahuan yang saya dapat, di mana Bunda itu mengambil keputusan dengan bijak dan melihat bukan salah satu sisi aja, bukan melihat peraturan saja, tetapi melihat kondisi di mana seseorang itu memang benar-benar tidak bisa hadir tepat waktu, tapi Bunda memaklumi. Saya mohon izin Bu, ketika Bunda telah menyampaikan tentang keputusan yang telah Bunda buat, apakah boleh untuk saya publik atau saya share dengan orang lain gitu Bunda tentang keputusan yang barusan Bunda berikan pada saya? Boleh. Nah, nanti saya minta tolong sama Bunda Rizky sebelum dipublish, sebelum di-launchingkan. Nah, tolong nanti didengarkan dulu. Mungkin ada apa yang dari saya sampaikan itu salah, yang buruknya jangan di-publish. Nah, biar orang lain tidak meniru apa keburukan yang saya lakukan. Nah, kalau yang untuk yang hal yang baik, saya persilakan. Terima kasih Bunda atas kesempatannya. Terima kasih juga ilmunya yang telah Bunda sampaikan kepada saya. Terima kasih ya Bunda pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.